Halo adik-adik yang dikasih Tuhan, kakak harap kalian semuanya selalu dalam keadaan baik dan sehat. Kita telah selalu bersyukur sama Tuhan ya, walaupun kalian masih tetap berada di rumah, tetapi kita selalu berdoa dan bersyukur sama Tuhan. Adik-adik, kalian masih ingat nggak cerita minggu lalu? Nah, tapi sebelum kakak bercerita, kakak akan ajak adik-adik untuk memuji Tuhan dengan lagu Aku Diberkati. Yuk kita nyanyi bersama. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi, hari, siang, berganti malam, aku diberkati. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, lipat tangan dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk semua kebaikan yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, pada waktu yang indah ini kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, berikan kami hikmat, pengertian dan akal budi yang berasal dari Engkau, sehingga kami dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tahukah adik-adik sekarang hari apa? Tentu pasti sudah tahu semua bahwa hari ini adalah hari Minggu. Tapi ada yang berbeda loh, karena hari ini tepat 50 hari setelah hari kebangkitan Yesus, atau yang disebut juga dengan hari Pentakosta. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Yuk adik-adik kita buka firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai ayat 24. Hari ini kakak akan bercerita untuk kalian dengan tema Roh Kudus membimbing murid Kristus. Adik-adik, setelah peristiwa kematian Yesus disalib dan murid-muridnya menemukan kubur kosong pada hari ketiga, murid-murid merasa takut dan sedih. Mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu terkunci. Meskipun Yesus telah bangkit saat itu, masih banyak yang belum percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang datang untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa. Inilah yang membuat murid-murid Yesus takut. Tetapi Yesus setelah kebangkitannya datang menemui murid-muridnya. Adik-adik, setelah 40 hari kebangkitan Yesus, Yesus harus kembali kepada Bapanya di sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, Yesus memberikan satu perintah dan satu janji kepada murid-murid. Perintah ini yang disebut sebagai amanat agung untuk menjadikan semua bangsa sebagai murid Yesus. Tetapi Yesus juga mengerti keadaan murid-murid yang masih takut dan sedih karena tidak dapat bersama-sama lagi dengan Tuhan Yesus. Karena itu, Yesus menjanjikan datangnya Roh Kudus yang akan memberi kekuatan dan penghiburan agar murid-murid dapat melakukan amanat agung dari Yesus. Adik-adik, murid-murid pun mentaati apa yang dikatakan oleh Yesus. Sebelum Yesus naik ke sorga, mereka berkumpul dalam satu tempat di Yerusalem, menanti-nantikan turunnya Roh Kudus. Tepat 50 hari setelah kebangkitan Yesus atau 10 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga, tiba-tiba terdengar suara seperti gemuruh, tiupan angin keras memenuhi rumah tempat murid-murid berkumpul dan turunlah Roh Kudus dalam wujud lidah api di atas kepala murid-murid. Pada waktu itu, orang banyak yang berada di luar rumah juga mendengar suara gemuruh itu. Mereka semua gempar dan menemukan para murid sedang berbicara dalam bahasa asing. Orang banyak itu juga kaget adik-adik mendengar para murid memuji Allah dengan bahasa mereka. Bahkan ada yang menuduh para murid itu sedang mabuk karena anggur. Maka Petrus pun bangkit berdiri. Dengan keberanian Petrus menjelaskan apa yang terjadi, tentang apa yang dikatakan oleh Nabi Yoel
bahwa Roh Kudus akan turun ke semua manusia, juga tentang Yesus yang telah rela menderita dan mati di kayu salib, yang telah bangkit dan naik ke sorga untuk membebaskan manusia dari hukuman dosa. Dan orang-orang pun mendengarkan apa yang dikatakan oleh Petrus, dan mereka menjadi percaya. Nah, adik-adik, Roh Kudus yang dijanjikan oleh Yesus tidak hanya diberikan kepada murid-muridnya saat itu, tapi juga bagi kita yang percaya kepada Yesus. Karya Roh Kudus membuat kita mampu mengasihi siapapun seperti kasih Tuhan yang tanpa batas memberikan matahari untuk menerangi tidak saja pada orang baik, tapi juga pada orang-orang yang belum mengenal kebenaran. Nah, seperti renungan kita minggu lalu. Nah, hari ini juga bahwa karya Roh Kudus juga memberikan sukacita dan damai sejahtera walau keadaan sekitar adik-adik sedang tidak baik. Tetap percaya dan yakin, Roh Kudus juga membuat kita dapat berlaku baik, sabar, murah hati, serta menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan yang setia. Adik-adik, Roh Kudus ini dapat berkarya dalam diri adik-adik apabila adik-adik mau akrab dengan Tuhan, mau dekat dengan Tuhan, yaitu sarannya adik-adik tidak boleh lupa untuk berdoa kepada Tuhan dan memuji nama Tuhan serta membaca Alkitab setiap hari. Nah, itu ya adik-adik, bahwa percaya dan yakin Roh Kudus juga pasti akan membimbing adik-adik dan kita semua. Itulah firman Tuhan hari ini. Nah, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita kembali akan berdoa, kita lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar dan kami baca pada saat ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa Roh Kudus juga tetap selalu membimbing kami. Roh Kudus juga tetap selalu menyertai kami dimanapun kami berada ya Tuhan. Sehingga kami tetap selalu dekat dengan Engkau ya Tuhan. Serta kami juga selalu dibimbing oleh Roh Kudus untuk dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang baik dan cinta kasih kepada sesama. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, itulah firman Tuhan hari ini. Nah, setelah mendengarkan firman Tuhan dan berdoa, kakak punya aktivitas buat kalian hari ini. Tetapi aktivitasnya berupa kuis. Untuk kuisnya kalian jawab, ditulis ya. Nah, nanti dikumpulkan untuk setiap aktivitasnya ketika sudah kembali di gereja. Untuk kuisnya, pertanyaan yang pertama, di kota mana murid-murid berkumpul untuk menanti janji turunnya Roh Kudus? Yang kedua, peristiwa Pentakosta atau turunnya Roh Kudus terjadi berapa hari setelah hari kenaikan Yesus ke sorga? Nah, itulah dua kuis pertanyaan hari ini ya. Silakan adik-adik jawab, ditulis jawabannya dan nanti dikumpulkan ketika kembali sudah sekolah minggu. Adik-adik, untuk mengakhiri perjumpaan kita hari ini, kakak akan ajak kembali adik-adik untuk bernyanyi bersama dengan pujian Bersaksi Terus Sampai Tuhan Datang. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai